Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proposal bisnis usaha puding kami. Sebelum itu, kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM F231240035. Perkenalkan, nama saya Azidan Yarta dengan NIM F231240032. Perkenalkan, nama saya Nabil Rizkula dengan NIM F231240001. Mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Azidan Yarta. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang proposal, yaitu puding merupakan salah satu jenis makanan penutup yang banyak digemari berbagai kalangan karena teksturnya yang lembut dan rasanya lezat. Nama puding amanah terdengar sangat solid dan penuh makna, mengandung nilai kepercayaan dan tanggung jawab yang tinggi. Dengan nama ini, usaha ini ingin menekankan komitmen terhadap kualitas, kejujuran dalam produksi, serta kepercayaan konsumen terhadap produk yang aman dan bergizi. Nama ini juga mudah diingat dan memiliki pesan positif yang kuat, menjadikannya fondasi yang kokoh bagi pengembangan usaha jangka panjang. Puding amanah hadir sebagai inovasi puding sehat dengan cita rasa yang khas, bahan berkualitas, dan proses produksi yang higienis. Baik, saya akan menjelaskan tentang visi misi, yaitu visi kami menjadi pelopor dalam industri makanan ringan, sehat, dan halal di Indonesia, khususnya di segmen puding dengan menghadirkan produk berkualitas tinggi, berbahan alami, tanpa pengawet, dan disukai oleh berbagai kalangan masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa. Puding amanah berkomitmen untuk membangun brand yang tidak hanya mengutamakan rasa dan tampilan, tetapi juga kesehatan, kepercayaan, dan nilai keberkahan dalam setiap proses produksi, serta pemasaran yang dilakukan secara bertanggung jawab. Lanjut ke misi, yaitu misi kami membangun usaha makanan ringan yang sehat dan kekinian dengan modal terbatas namun penuh inovasi, menjadi contoh nyata kewirausahaan mahasiswa yang kreatif, bertanggung jawab, dan bernilai tambah, mengembangkan keterampilan kewirausahaan sejak dini melalui pengalaman langsung dalam produksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha, menyediakan produk berkualitas yang sesuai dengan selera dan kebutuhan generasi muda, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa, menumbuhkan semangat kolaborasi dan kerja tim di kalangan mahasiswa melalui usaha bersama yang berbasis kepercayaan dan semangat belajar. Baik, saya akan menjelaskan bahan baku dan peralatan yang digunakan dalam membuat puding. Bahan bakunya yaitu agar-agar powder, Nutrijel, gula pasir, coklat bubuk, susu UHT full cream, air putih, coklat batang. Peralatan yang kita gunakan yaitu kompor gas, panci stainless, cerek plastik, dan cup plastik. Kemudian saya akan menjelaskan proses pembuatan puding. Yang pertama itu kita akan menyiapkan bahan-bahan baku sesuai dengan takaran resep. Yang kedua itu campurkan bahan utama seperti agar-agar powder, Nutrijel, dan gula pasir secara bertahap ke dalam panci dan aduk-aduk hingga merata. Yang ketiga itu setelah bahan tercampur merata, masukkan susu UHT full cream ke dalam air. Kemudian masukkan dan nyalakan kompor dengan suhu tinggi dan aduk-aduk hingga mendidih. Yang keempat itu jika sudah mulai mendidih, masukkan coklat batang dan aduk-aduk kembali. Yang terakhir itu setelah sekitar 2 hingga 3 menit, puding dituangkan ke dalam gelas dan siap untuk disajikan. Jadi di sini ada estimasi modal yang berhasil kami dapatkan berdasarkan hasil perhitungan kami. Yang pertama itu ada biaya penyusutan sekitar Rp4.000, biaya operasional sekitar Rp20.000, biaya tambahan lainnya Rp26.000, dan total seluruh biaya-biaya tersebut ada Rp50.000. Jadi di total biaya tersebut, biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, hasilnya Rp127.000. Harga pokok produksi, jadi total biaya tersebut akan dibagi dengan jumlah produksi yang menghasilkan Rp1.270. Yang terakhir itu ada margin keuntungan, yaitu HPV per unit dikali dengan persentase keuntungan, menghasilkan 635. Jadi di sini ada penentuan harga jual. Berdasarkan perhitungan modal, maka dapat dihitung harga jual yang didasari oleh perhitungan modal sebelumnya, yaitu sebagai berikut. HPP per unit ditambah margin keuntungan menghasilkan Rp1.905. Pembagian keuntungan. Sebelum menuju ke pembagian keuntungan harus diketahui terlebih dahulu perkiraan keuntungan yang didapatkan melalui pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Jadi untuk mendapatkan pendapatan kotor itu
harga jual ditambah unit jual yang menghasilkan Rp200.000. Untuk mendapatkan pendapatan bersih, total biaya dikurang dengan penerimaan kotor menghasilkan Rp73.000. Jadi untuk pembagian keuntungannya itu berdasarkan hasil diskusi dari peran tiap pemilik usaha, maka diberlakukan pembagian usaha sebagai berikut. Yang pertama itu saya sendiri mendapat bagian 30%, kemudian teman saya mendapat 35%. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar menyasar pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang mencari camilan sehat dan terjangkau. Yang kedua, target pasar berada di lingkungan kampus, sekolah, dan pemukiman mahasiswa serta komunitas lokal. Yang ketiga, positioning produk menawarkan puding sehat, halal, dan menarik dengan harga terjangkau serta kemasan praktis. Terakhir, promosi dan distribusi. Yang pertama, mengandalkan media sosial, Instagram, WhatsApp untuk promosi digital. Kemudian penjualan langsung di area kampus dan pemukiman, serta sistem pre-order dan kemitraan dengan reseller skala kecil. Kemudian ada beberapa poin terkait strategi pemasaran. Yang pertama, key partners. Yang kedua, key activities. Ketiga, value propositions. Yang keempat, customer segments. Yang kelima, channels. Yang keenam, customer relationships. Yang ketujuh, cost structure. Dan yang terakhir, revenue streams. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.